Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki semester 2. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Quran. Materi Al-Quran pada semester 2 adalah hukum bacaan Gharibul Mushkilat. Apa yang dimaksud dengan Gharibul Mushkilat? Anak-anak, Gharibul Mushkilat terdiri dari dua kata, yaitu gharib dan muskilat. Gharib berasal dari kata ghoroba, artinya bacaan yang asing. Sedangkan muskilat artinya sesuatu yang sulit, karena antara tulisan dan bacaan tidak sama. Jadi, Gharibul Mushkilat adalah bacaan yang asing atau bacaan samar yang antara tulisan dan bacaannya berbeda. Anak-anak, hukum bacaan Gharib Mushkilat di dalam Al-Quran antara lain: 1. Bacaan imalah. Yang kedua, bacaan ismam. Yang ketiga, bacaan sakta. Keempat, bacaan tashil. Dan yang kelima, bacaan naql. Anak-anak, mari kita simak dan perhatikan contoh-contoh bacaan masing-masing Gharibul Mushkilat tadi. Yang pertama adalah bacaan imalah. Imalah artinya memiringkan. Artinya memiringkan bunyi harokat fathah kepada harokat kasroh. Contohnya terdapat dalam surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Anak-anak, lafaz majroha dibaca majreha. Sekali lagi saya tekankan, lafaz majroha dibaca majreha. Bacaan gharib yang kedua adalah bacaan ismam. Ismam adalah memajukan dua bibir membentuk huruf waw dengan dengung dua harokat. Contohnya terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Anak-anak, lafaz la ta'manna dibaca dengan cara dua bibir maju dengan dengung dua harokat. Nun tasjid dilebur menjadi dua nun. Nun yang pertama disukun, sedangkan nun yang kedua berharokat fathah. Jadi cara membacanya dua bibir maju. Saya ulangi bacaannya. La ta'manna, ya. Jadi
Dua bibir maju, kemudian ditahan dengung 2 harokat. La ta'manna ala Yusuf. Seperti itu. Selanjutnya adalah bacaan sakta. Sakta artinya berhenti sejenak tanpa bernafas selama 1 alif atau 2 harokat. Contoh bacaan sakta terdapat dalam surat Kahfi ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadida. Anak-anak, ketika lafadz iwaja, kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kemudian lanjut pada lafadz berikutnya, yaitu lafadz qayyimah. Saya ulang. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadida. Contoh yang kedua, bacaan sakta terdapat pada surat Yasin ayat 52. Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika sampai pada lafadz mim marqadina, sejenak kita berhenti tanpa bernafas, kemudian lanjut pada lafadz hadza. Selanjutnya bacaan sakta berada pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Anak-anak, setelah kita membaca lafadz man, berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian lanjut pada lafadz ra. Saya ulang. Wa qila man raq. Selanjutnya contoh sakta terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Pada lafadz bal kita berhenti sejenak, kemudian masuk pada lafadz rona. Saya ulangi. Kalla bal rana ala qulubihim. Begitulah anak-anak bacaan sakta. Selanjutnya kita masuk pada bacaan tashil. Tahsil adalah meringankan. Artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya terdapat dalam surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Anak-anak, karena membaca 2 hamzah itu sulit, maka menurut Imam Hafiz, bacaan hamzah bisa dibaca hanya 1 saja dengan cara memanjangkan atau mad. Jadi a'jamiyu dibaca a'jamiyu. Ya, a'jamiyu dibaca a'jamiyu.
Seperti itu, anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah pada materi ini bacaan gharib naql. Naql artinya berpindah, yaitu memindahkan baris huruf kepada huruf mati sebelumnya. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Anak-anak, lafaz bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Jadi baris yang kasroh dipindah ke huruf mati sebelumnya. Jadi bacaan yang benar adalah bi'salismu. Begitu anak-anak contoh bacaan naql. Demikian anak-anak materi Gharibul Muskirat pada pembelajaran Al-Quran pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terus semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.